Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas tentang karakteristik dan model bimbingan atau pendidikan Islam bagi ABK Tunagrahita. Yang di sini beranggotakan 5 orang, ada Arya Rahmandani, ada Mikfar Rifada, Yasmin Syarifah Al-Husna, Sherilla Alamanda, dan Muhammad Rashid Ridho. Yang pertama ada pengertian tunagrahita. Secara harfiah, tunagrahita terdiri dari kata tuna yang berarti merugi dan grahita yang berarti pikiran. Sehingga tunagrahita ialah gangguan atau kelemahan dalam berpikir atau bernalar. Kurangnya kemampuan ini yang kemudian mengakibatkan kemampuan belajar dan adaptasi sosial mereka berada di bawah rata-rata. American Association on Mental Deficiency atau disingkat AAMD mendefinisikan tunagrahita sebagai kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata, yaitu IQ 84 ke bawah berdasarkan tes. Sedangkan pengertian tunagrahita menurut JLMR meliputi fungsi intelektual lambat, yaitu IQ 70 ke bawah berdasarkan tes intelijensi baku. Yang selanjutnya adalah ada karakteristik anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Yang pertama ada karakteristik umumnya. Karakteristik ABK tunagrahita secara umum diklasifikasikan sesuai dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dari akademiknya. Yang kedua, dari sosial atau emosionalnya. Yang ketiga adalah dari fisik dan kesehatan. Jika karakteristik secara khusus juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada karakteristik tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat atau sangat berat. Yang selanjutnya, karakteristik ABK tunagrahita secara akademik. Secara akademik, kapasitas belajar anak tunagrahita sangat terbatas, terlebih mengenai hal-hal yang bersifat abstrak. Mereka lebih banyak belajar dengan membeo atau right learning daripada dengan pengertian. Jika secara emosional dan pergaulan, anak tunagrahita tidak dapat mengurus dirinya sendiri, memelihara maupun memimpin diri mereka berkepribadian yang kurang dinamis, mudah goyah, kurang menawan, dan tidak berpandangan luas. Secara fisik dan gerakan, mereka memiliki gerakan yang kurang indah atau sikap yang kurang indah. Bahkan di antaranya banyak yang mengalami cacat bicara, indera pendengaran dan penglihatannya kurang sempurna. Kelainan ini bukan terjadi pada organ, akan tetapi terjadi pada pusat pengolahan otak, sehingga mereka melihat dan mendengar akan tetapi tidak paham apa yang dilihat dan didengar. Jika secara khususnya, ABK ringan memiliki karakteristik yakni banyak yang lancar berbicara tetapi kurang perbendaharaan kata-katanya, mengalami kesukaran berpikir abstrak tetapi masih mampu mengikuti kegiatan akademik dalam batas-batas tertentu. Pada umur 16 tahun, anak tunagrahita ringan baru mencapai umur kecerdasan yang sama dengan anak umur 12 tahun. Sedangkan yang sedang memiliki karakteristik hampir tidak mampu untuk melakukan pembelajaran akademik, namun masih mampu untuk melakukan keterampilan dan memelihara diri. Sedangkan yang berat memiliki karakteristik sepanjang masa hidupnya selalu bergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat membedakan bahaya atau tidak, kurang dapat bercakap-cakap, kecerdasannya hanya dapat berkembang paling tinggi seperti anak normal berusia 3 atau 4 tahun. Sedangkan model pendidikan Islam bagi anak berkebutuhan khusus tunagrahita adalah memahami perbedaan peserta didik. Pendidikan Islam menilai bahwa perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik merupakan sebuah kelebihan atau kekurangan. Dalam hal ini, pendidikan Islam mengarahkan agar kelebihan dan kekurangan tersebut dapat ditempatkan secara proporsional. Dengan begitu memungkinkan bagi peserta didik untuk berkembang secara optimal dengan pelayanan yang sesuai dengan mereka. Pendidikan agama Islam bagi tunagrahita bukan sekedar hanya menyampaikan materi, memaksakan kehendak guru, mengejar target kurikulum, dan menyelesaikan bahan ajar yang kadang tidak fungsional terhadap kebutuhan anak tunagrahita, melainkan adalah mendorong atau membimbing anak berkebutuhan khusus ini agar bisa menjalani hidupnya
kita senantiasa dituntut untuk menjadi pembimbing atau pengawas dari anak berkebutuhan khusus ini. Yang selanjutnya adalah manfaat pendidikan Islam bagi anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Yang pertama, pendidikan agama Islam sendiri dapat membentuk tingkah laku seseorang pada kehidupan pribadinya, kehidupan bermasyarakatnya, serta kehidupan dalam lingkungannya yang dilandasi dengan nilai-nilai Islami di dalam Al-Quran dan berarti penggunaan pendidikan agama Islam memiliki sifat pengembangan, penanaman nilai, perbaikan, penyesuaian mental, pencegahan, serta penyaluran. Yang kedua, pendidikan agama Islam membimbing peserta didik dengan mengajarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di lingkungan manapun agar keimanan serta ketakwaan peserta didik terjaga dan meningkatkan secara baik. Yang selanjutnya adalah menanamkan nilai-nilai kehidupan yang berlandaskan hukum Islam agar peserta didik bisa mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya adalah perbaikan pendidik menanamkan kepada peserta didik rasa bersalah agar peserta didik jika mempunyai salah bisa meminta maaf serta rasa bersalah tidak memahami ajaran Islam di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada membimbing mental dari peserta didik, yaitu dengan cara penyesuaian mental pendidik, membimbing peserta didik untuk menghadapi kehidupan yang dijalaninya, agar siap untuk menjalani kehidupan ke depannya dan tidak terpengaruh dengan lingkungan yang tidak